Rusulun jika waqaf dibaca rusul. Nah, gampang ini. Gampang kan? Rusulun jika waqaf dibaca rusul. Pendek. Ini yang susah, agak susah. Kalau belum bisa. Khusrin jika waqaf dibaca khus. Bukan busar. Sama dengan surat Al-Asr. Wal 'asr. Bukan wal 'asr. Kalau wal 'asr ser-ser enggak ada. Enggak ada. Nah, ini perlu diperhatikan ini. Khusrin jika waqaf dibaca khus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, yang saya hormati segenap Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini untuk meningkatkan kualitas bacaan kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan aktivitas kita ini senantiasa dicatat sebagai salah satu amal soleh kita. Salam serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengulang hadis terkait dengan Quran supaya memotivasi kita sekali lagi. Bunyinya begini: Rubbah talin bil Quran wal Quranu yan'alu. Rubbah talin lil Quran wal Quranu yan'alu. Tidak sedikit orang yang membaca Quran. Itu rubbah talin. Tidak sedikit orang yang membaca lil Qur'ani Al-Quran. Akan tetapi wal Quranu yan'alu. Quran ini bukan memberi syafaat, tapi malah melaknati si membaca tadi. Apa penyebabnya? Membaca Quran tapi dilaknat, membacanya sembarangan, membacanya sembarangan. Kalau Quran ini tentang Quran ini, sahabat Abu Bakar pernah berkata, kalau bahasa kita begini: seandainya tali untaku hilang, tali unta, pasti akan aku temukan dalam Al-Quran. Hukumnya maksudnya. Itu sahabat begitu. Yang dimana sahabat ini kalau ada apa-apa langsung bertanya kepada Rasulullah. Itu apa? Hadis ini apa? Bukan hadis ya. Perkataan Abu Bakar ini menunjukkan bahwa sahabat, terutama Abu Bakar ini, sangat ya Al-Quran ini yang dijadikan patokan semua. Nah, artinya apa? Kalau Quran ini patokannya umat Islam, ya seharusnya umat Islam itu sendiri ya pandai membacanya dengan bacaan yang fasih. Karena bacaan fasih itu yang membaca senang, yang mendengarkan juga senang. Kalau bacaannya tidak fasih, jangankan yang mendengarkan, si membaca sendiri tidak merasa nyaman dengan bacaannya tadi. Wal Qur'anu yan'alu. Tapi Quran tersebut melaknatinya.
melatih membaca tadi karena membacanya tidak sesuai dengan seharusnya. Hadis ini dibuat muqaddimah di salah satu kitab kecil tentang bagaimana bagaimana caranya membaca Quran dengan tepat. Itu salah satu hadis terkait supaya memotivasi kita untuk terus meningkatkan kualitas bacaan kita. Kemudian yang perlu saya ulangi lagi ini, kalau tadi itu mungkin 3 kali saya menyampaikan di masjid ini, dulu di bawah. Kalau hadis berikutnya ini sering saya sampaikan bahkan beberapa waktu yang lalu. Apa itu? Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram. Orang yang pandai membaca Quran dan membacanya, maka pada saat itulah orang itu dikelilingi oleh para malaikat. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram. Ini hadis sahih. Iya, kita hamba Allah yang lemah ini membaca Quran dikelilingi para malaikat as-safaratil kiram. Itu kebanggaan. Ya, mudah-mudahan kita terus tidak hanya panjenengan, saya sendiri sampai hari ini masih terus belajar karena seperti yang saya sampaikan pada waktu yang lalu, umur kita ini gak cukup untuk ilmu tentang Quran itu belum cukup, luas sekali. Jangan pernah merasa cukup. Kalau kita merasa cukup, baik, itu alamat itu. Karena Rasulullah bersabda, kita yang diperintahkan supaya melihat tentang dunia, yang kita melihat ke bawah. Tentang dunia kita dilarang melihat yang ke atas. Misalkan saya ingin punya ini, tidak boleh. Nanti alhamdulillah saya sudah punya motor, orang itu masih sepeda panjang misalnya. Begitu seharusnya. Tapi kalau masalah ibadah misalnya, orang itu kok khusyuk ya sholatnya, nah itu harus kita lihat ke atas. Orang itu kok istiqomah ke masjid, saya masih tidur subuh-subuh. Orang itu kok suka olahraga ya. Olahraga itu baik gitu, olahraga itu. Ya, karena sebenarnya bangun subuh itu bagian dari olahraga. Ada seorang Kristen pernah menemui Ustaz Abdul Somad itu, karena Ustaz Abdul Somad berceramah bahwa kita harus bangun subuh. Orang Kristen ini tidak pernah bangun pagi, bangunnya selalu siang. Dia temukan dalam kesehatan itu bangun pagi itu sangat baik loh. Akhirnya si Kristen ini berusaha menemui Ustaz Abdul Somad, karena dengan ceramah beliau disuruh bangun subuh, bangun pagi. Itu juga bagian dari hal kebaikan itu, bangun pagi, olahraga. Walaupun saya sendiri olahraganya jarang. Bagus itu. Saya punya sepeda itu saya. Tapi saya itu kegiatan saya setelah subuh sampai jam 6. Kegiatan saya pagi itu setelah subuh sampai jam 6 sama anak-anak, nyimak bacaan anak-anak, memberi tauji kepada anak-anak sampai jam 6. Jadi saya turun dari mushola atau tempat sholat di pondok itu, matahari sudah keluar. Saya sholat duha, baru turun aktivitas yang lain. Saya bersyukur
kegiatan saya itu mendukung ke situ. Kalau tidak ada anak-anak itu malah begitu selesai zikir langsung. Karena punya tugas itu akhirnya biasanya setelah subuh itu habis zikir ya leyeh-leyeh gurau sama anak-anak misalnya. Ini enggak, baca Quran sampai matahari keluar. Lalu itu salat duha atau salat syuruk. Kalau panjenengan bisa seperti itu, bisa berkegiatan seperti itu, bagus. Hadiah pahalanya sama dengan umrah, masya Allah. Umrah butuh waktu. Umrah itu butuh waktu, butuh uang. Ada lagi 2 rakaat sebelum subuh, yang ringan-ringan saja, baca Fatihah, baca sunat pendek, itu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Pahala 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, berupaya. Kalau misalnya kita ke masjid atau ke mushola sudah dimulai sholat berjemaah, bagaimana? Apa mau sholat 2 rakaat kemudian nanti berjamaah? Jangan, langsung sholat berjemaah. Nanti diqadha setelah sholat subuh. Hanya itu satu-satunya. Kalau yang lain tidak diqadha, tapi untuk fajar ini boleh diqadha. Nanti sholat subuh bisa diqadha. Itu satu-satunya sholat sunnah rawatib yang bisa diqadha dan dilakukan di saat terlarang. Itu. Jadi kalau misalkan sampai masjid atau mushola ternyata sholat subuh sudah iqamah, bahkan ketika kita sholat sunnah saja, ketika iqamah dimulai sholat sunnah kita, iya, bukan dibatalkan sebenarnya, kita akhiri, ya. Kita akhiri. Gak boleh sholat Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah, masih melanjutkan sholat sunnahnya. Karena sholat fardu segera dilaksanakan, maka kita akhiri sholat sunnah kita sampai di mana itu. Seharusnya begitu. Jangan 2 rakaat sebelum subuh pahalanya besar sekali. Saya sholat 2 rakaat dulu cepet-cepet sampai ketinggalan 1 rakaat berjemaah gitu. Itu tidak benar. Jadi makanya semua ada ilmunya. Di Mesir itu ada seorang ulama lahir di tahun 1400 sekian Masehi. Namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini di usia 5 tahun ikut kakaknya ke Mekah belajar Quran di Mekah. Belum selesai ternyata kakaknya pulang dan ikut pulang kembali ke Mesir. Sampai di Mesir melanjutkan Qurannya. Beliau ini hafal Quran 30 juz di usia 9 tahun. Di usia 9 tahun tidak hanya bisa baca, tapi sudah hafal 30 juz. Dan ternyata Ibnu Hajar Al-Asqalani kecil ini ngaji ke syekh yang luar biasa hebat waktu itu. Wah, anak ini harus alim, karena pada zamannya nanti masyarakat akan butuh ilmu ini. Maka sama gurunya, kamu harus belajar ilmu fikih. Apa ilmu fikih itu? Ilmu fikih itu yang membahas tentang ibadah. Seperti apa? Sholat, wudu, haji. Itu tentang ibadah. Apalagi ilmu fikih itu? Munakahat, bab pernikahan. Nikah itu seperti apa, walinya dan seterusnya. Setelah itu muamalah. Muamalah itu apa? Muamalah itu seperti jual beli, sewa. Karena kalau tidak tahu hukum fikih ini ngawur orang hidup ini, ngawur sekali. Contoh, apa itu? Biasanya ibu-ibu yang suka arisan. Arisan itu tidak ada dalam Islam. Arisan
Kenapa? Ruwet arisan itu. Ada nulnya. Ada nul. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. 6 orang ini arisan. Saya yang bertanggung jawab. Setor pertama 1 juta, 1 juta, 5 juta. Saya yang dapat 5 juta itu jenengan tidak dapat. Nah, nanti gosong itu dan nulnya. Nah, itu dalam Islam, dalam muamalah tadi tidak ada akad itu. Yang ada dalam Islam itu akadnya apa diantaranya? Ya, beli, jelas, jual beli. Sewa menyewa, jelas. Gadai, jelas. Bukan gadai di begadaian itu. Bukan gadai di begadaian itu. Di begadaian itu bukan gadai itu. Riba itu yang ada. Karena kalau gadai itu begini, contoh begini. Saya dalam perjalanan ke Surabaya misalnya. Kemudian saya kehabisan bekal. HP saya ini saya ketemu orang di Surabaya. Saya gadaikan HP saya ini 1 juta, harganya 3 juta ini. Atau misalkan 2 juta harganya HP ini. Saya gadaikan 1 juta. Saya tebus 1 minggu lagi. Ya sudah, gadai ini HP-nya dipegang sama orang yang punya uang, uangnya saya pakai. 1 minggu kemudian saya nggak datang, atau saya datang dibayar, ya sudah dikembalikan HP saya ini. Kalau saya nggak datang, sudah jatuh tempo, ya saya dihubungi. Ternyata nggak bisa membayar 1 juta, maka HP ini dijual. Ambilnya 1 juta dan sisanya dikembalikan ke saya. Itu gadai namanya. Saya ini bangun gedung sekolah itu habisnya 1 miliar lebih. Hutang saya banyak sekarang ini, tapi nggak ada bunganya, seneng. Hutang saya sekitar 400 juta sekarang ini. Tapi bukan hutang saya, hutang lembaga. Walaupun saya penanggung jawabnya. Artinya ketika saya meninggal nanti ada yang melanjutkan. Itu pinjam semua itu, nggak ada bunga itu. Masya Allah. Kenapa itu ada itu terjadi? Karena dia kaya dan loman. Makanya kita harus punya teman yang begitu. Saya semenjak punya teman itu nggak pernah pinjam ke bank. Saya sering kali bank datangnya, Pak panjenengan tidak pinjam ke bank. Enggak, saya tunjukkan ini rekening saya, tak gitu. Lu apa saya pinjam? Saya tunjukkan ini rekening saya ini. Dia nggak tahu berapa isinya, tak gitu. Paling rekening itu punya lembaga. Saya sombongnya aja itu, biar nggak ditawari. Karena waktu pinjam itu saya angsurannya lancar gitu. Ya. Kembali ke fikih tadi itu. Setelah muamalah apa? Setelah muamalah itu terkait dengan jinayat. Jinayat itu apa? Jinayat itu ya kalau berbuat begini hukumannya begini dalam Islam. Nah itu namanya terkait dengan fikih. Makanya tadi itu Ibnu Hajar Al-Asqalani itu diperintah oleh gurunya untuk belajar tentang ilmu itu supaya nanti di zamannya banyak orang yang membutuhkan itu. Nah, kita ini terlalu enak, terlalu merasa sudah nyaman, sudah cukup. Akhirnya kita ini nggak belajar. Kita ini terlalu merasa cukup. Makanya kalau harta saja merasa cukup itu bagus, tapi kalau masalah ilmu, masalah ibadah, kita harus melihat yang di atas kita supaya kita ini senantiasa belajar. Ada kajian datang. Jangan sampai masjid ini ada kajian panjenengan hanya baca WA atau nggak datang. Ya, di masjid ini kan ada kajian kan? Datangi. Kalau saya dulu masih ada di grup itu kan, saya di grup itu kan semenjak nomor saya diambil orang itu. Kan selalu ada kajian di sini. Bagus Nurul Hidayah itu. Selalu ada kegiatan baik di sini. Ikuti sama panjenengan. Pasti dapat ilmu, pencerahan. Itu kita pulang itu dapat ilmu. Kalau yang laki-laki setiap Jumat ada khutbah, kita mendapatkan ilmu. Ya, pokoknya kita ini harus bertambah. Baik, kita kembali lagi ke laptop. Baik, kita awali dengan Ummul Quran bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Ini dulu kita pakai ini. Saya dibagi bukunya. Kalau nggak cukup berdua. Ibu-ibu ada atau kurang situ? Berdua nggak apa-apa. Kalau nggak cukup berdua. Ya. Kemarin kita waktu kita sudah terkuras tadi dengan motivasi dan cerita tadi. Tapi mudah-mudahan itu membawa manfaat untuk kita semua. Nah ini kemarin mat apa ini? Nah ini khaufun, jika waqaf dibaca khauf minan naum. Nah di sini ada di sini. Sebentar. Nah, dibuka halaman 17. Halaman 17. Di situ ada madlin. Ini madlin. Khaufun, jika waqaf dibaca khauf. Di situ ada halaman 17 ada madlin. Jadi ini yang serupa dengan ini. Rabb hadzal bait. Mana lagi? Ini Liila fi Quraisy. Kalau ini beda ini, Makmur, Mukminin, Syudur beda. Nah, ini madlain. Apa madlain? Ialah ya sukun atau waw sukun. Ini waw sukun. Ini ya sukun. Bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Khaufun ini kan hidup. Tapi dibaca waqaf. Quraisyin juga hidup. Baiti juga hidup taknya ini. Tapi kan dibaca waqaf, maka namanya mat. Panjangnya berapa? Boleh 1, 2 atau 3 alif. Min khauf. Kalau 3 alif. Kalau 1 alif khauf. Kalau 2 alif khauf. Makanya saya sampaikan kemarin itu kalau ada azan as-salatu khairum minan naum, itu berarti berapa? 1 alif. Kalau minan naum 3 alif, sama-sama benar. Jangan di sana salah di sana itu. Jangan. Makanya butuh ilmu begitu. Ilmu semakin luas ilmu kita pertama tidak mudah menyalahkan orang lain. Yang kedua, mudah memaklumi orang lain. Nah, ini. Jadi namanya apa ini? Madlin. Apa madlin itu? Waw atau ya sukun bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Li'ilafi Quraisy. Kalau ini li'ilafi Quraisy salah, karena tidak ada limnya, tidak ada panjangnya, tidak ada matnya. Li'ilafi Quraisy 1 alif. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Nah, itu ya madlin. Nah, berikutnya ada masih di halaman 17 di bawahnya, yang ke-9 itu mad lazim musaqqal kalimi. Mad lazim musaqqal kalimi. Apa itu mad lazim musaqqal kalimi? Ialah
tasydid, mad bertemu tasydid dalam satu kalimat, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Tidak ada pilihan lain. Seperti apa? Waladdallin. Kalau do ini mad lazim musaqqal kalimi, lin ini mad beda lagi namanya. Apa namanya? Mad aid lisukun namanya. Mad aid lisukun. Jadi kalau kita baca waladdallin ada hukum mad 2. Yang pertama dolin itu mad lazim musaqqal kalimi, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Lin itu mad aid lisukun, panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif. Makanya kalau baca Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Cukup. Itu yang 1 alif. Kalau yang 3 alif, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Terlalu lama. Ngambil yang 2. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Yang 2. Yang 1 tadi itu. Biasanya dari ayat pertama ini 2, yang terakhir 3. Contoh begini. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Dan terusnya yang terakhir, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh, tapi kurang bagus. Yang bagus itu satu surat itu kalau 1 alif bisa 1 alif semua. Kalau 2 alif 2 alif semua. Biasanya ada seperti itu. Ayat 1 sampai ayat 6 1 atau 2 alif. Yang terakhir 3 alif. Kalau bisa ya 2 alif semua. Yang tidak bisa ditawar, mad lazim musaqqal, harfinya dolin. Praktiknya bagaimana, Pak? Teorinya begini. Panjangkan dulu dotnya 3 alif, kemudian ditasydidkan ke lam. Dolin. Linnya 3 juga ya. Boleh 3, 2 atau 1. Linnya. Karena itu mad apa namanya? Mad aid lis sukun. Ada di sini, coba. Apa mad lis sukun? Sekalian biar hafal ini. Halaman 14. Paling atas. Halaman 14. Sudah ketemu? Mad adid disukun ialah mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Asalnya hisabin. Hisab. Shadiqina. Kalau wasal itu hanya 1 alif. Kalau waqaf shadiqin, khaliduna, khalidun. Ini apa pasti di akhir ayat, Ustaz? Apa itu? Maksudnya ini. Kalaupun tidak ada akhir ayat, kalau kita berhenti ya jadi matobi'i, jadi ma'adli sukun. Karena nanti ini kalau disambung itu tidak jadi ma'adli sukun. Contoh Fatihah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Hanya din itu yang ma'adli sukun. Alamina, Ar-Rahmanirrahim, Maliki itu semua bukan mad adli sukun, tapi mad tabi'i. Yang jadi mad adli sukun itu kalau kita waqaf.
Kalau enggak wakof hukumnya apa? Mat tabi'i. Makanya di sini apa? Huruf hidup dibaca wakof. Kalau enggak wakof bukan mad li sukun. Makanya mat itu panjang, arid itu datang, sukun karena disukunkan. Matnya datang apa? Ali sukun itu datang baru, sukunnya datang baru karena wakof. Sama dengan ini. Wa ilaihil masir. Ini mat li sukun ini kalau wakof. Sama ini juga. Ini sudu bidatis sudur. Ini berbeda, ini hukumnya berbeda, ini berbeda, ini berbeda. Ini berbeda, ini berbeda. Ya, yang bisa membedakan kan yang ngaji. Yang kan ngaji nggak bisa membedakan, dikira sama apa itu. Alim, ini apa tadi? Mana lis? Sukun, karena alimun ini dibaca wakof menjadi alim, mati sukun namanya. Sama dengan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu mat alif disukun karena mat. Baik. Masih di halaman 17, kembali ke halaman 17. Ini banyak yang ini ada kesalahan. Mat tamkin. Ya, halaman 17 tadi. Mat tamkin ialah ya kasroh bertasydid bertemu ya. Ya kasroh bertasydid bertemu ya sukun. Panjangnya satu alif atau dua harokat. An-nabiyyin, yin, an-nabiyyin, huyyitum, huyyi. Yang tepat ini contoh yi, huyyitum, huyyitum. Kalau an-nabiyyin ini mat tamkin ketika wakof menjadi mat alif sukun. Ada dua hukum di sini di an-nabiyyin. Kalau huyyitum ini yang murni mat tamkin. Huyyitum. Apa? Ya kasroh bertasydid. Yi. Huyyi. Bertemu ya sukun. Huyyitum. An-nabiyyina. Enggak wakof ini an-nabiyyina. Kalau wakof an-nabiyyin. Beda lagi ya hukumnya. Gitu. Ampun nggih, terkait dengan namanya mat tadi dan prakteknya. Kita melanjutkan ini. Kemarin sampai mana kemarin? Ini sudah ya? Sudah belum? Ini? Sudah ini kemarin. Ini yang belum. Rusulun jika wakof dibaca rusul. Nah, gampang ini. Gampang kan? Rusulun jika wakof dibaca rusul pendek. Ini yang susah, agak susah. Kalau belum bisa, khusrin jika wakof dibaca khus, bukan khusr. Sama dengan surat Al-Asr, wal asr, bukan wal asr. Kalau wal asr ser-ser nggak ada. Tidak ada. Nah ini perlu diperhatikan ini. Khusrin jika wakof dibaca khus. Kenapa berbunyi khus? Ini sinnya sukun, harus sempurna sukunnya. Khus. Roknya sukun, harus terbaca walaupun sukun. Ini tebal, rok ini tebal. Rok ini dibaca tebal. Khusr wal 'asr wal 'asr
Shotnya sukun kalau wal asri. Jadi kalau nggak bisa wakof, wal asri itu wasol saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Itu nyamar. Kalau wakof kan begini. Wal asri innal insana lafi khusr. Bukan husr. Kalau tidak tahu wakof, disambung aja, disambung. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Samar. Illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang terakhir enggak boleh, enggak bisa. Karena harus wakof. Boleh sambung. Wa tawasaw bis sabri bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Disambung dengan bismillah berikutnya. Nah, enggak terasa ya. Jadi kembali ke sini tadi. Gimana ini? Khusrin. Ada kho harus dibaca fasih. Kho-nya. Ada sin harus dibaca fasih. Ada ro harus dibaca fasih. Makanya berbunyi ro ini tebal. Ya, nanti kita ingatkan saya hukum ro pekan depan. Buka tajwid ini. Hukum ro. Kembali ke sini. Karena nggak selesai, ini sudah ada. Ya. Nah, apalagi saya. Nah, ini saya kasih bocoran dulu. Khusr. Sinnya terbaca, rohnya juga terbaca. Sukun jangan begini. Wal as, rohnya hilang. Ngurangin satu huruf dalam Quran nggak boleh itu. Kalau disengaja, dosa besar menghilangkan satu huruf dari Al-Quran. Innal insana lafi khusrin. Kalau tidak wakof, kalau wakof lafi khusr. Rohnya tebal. Wal fajri wa layalin 'ashr. Wal fajri, al fajr. Kalau disambung hilang, kalau disambung aman. Wal fajri wa layalin 'ashri wasyaf'i wal watr. Wal watr. Ya. Kalau wal watr itu huruf apa? Enggak ada ter enggak ada. Yang ada ta. Tadi itu. Sukun ini wal watr. Letaknya sukun, rohnya terbaca, sukunkan. Nah, ini perlu latihan. Tidak satu kali langsung bisa. Sabar. Baik, itu dulu hari ini. Mudah-mudahan kita lebih termotivasi lagi untuk senantiasa belajar Al-Quran ini supaya bacaan kita lebih fasih, sehingga setiap kita baca Quran diiringi oleh para malaikat as-safaratil kiram. Terima kasih perhatiannya. Terlebihnya mohon maaf. Qadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.